Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di majlis ini untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan memberi kemudahan kepada kita untuk menambah ilmu dan bisa mengamalkannya. Ayyuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca bab baru dalam kitab Tauhid, bab ma jaa fi taghlidi fi man abadallaha inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadahu. Bab apa yang datang tentang dikeraskannya berkaitan dengan orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang soleh. Dikeraskan larangannya bagi seseorang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimana kalau menyembah orang soleh tersebut yang telah meninggal dunia tersebut? Orang yang menyembah Allah tapi dia melakukan peribadatan tersebut di samping kuburan orang soleh, itu aja larangannya dikeraskan. Apalagi menyembah orang soleh yang telah meninggal dunia itu, tentu saja jelas itu lebih keras karena itu masuk dalam perbuatan syirik. Fi sahihi, dalam kitab sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Ummi Salamah zakarat li Rasulillah, bahwasanya Ummi Salamah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisatan bi ardil Habasyah, sebuah gereja di tanah Habasyah, di tanah Ethiopia. Ummi Salamah dia pernah hijrah ke Habasyah. Wa ma fiha minas suwar, dan apa yang di dalamnya dari gambar-gambar. Ada gambar Isa bin Maryam, mereka menyebutnya Yesus. Kemudian ada gambar jamuan malam. Faqala ulaika idza mata fihim rajulus salih, mereka yaitu orang-orang Nasara, apabila meninggal dunia dari kalangan mereka seorang yang saleh, aw al-abdu saleh, atau seorang hamba yang saleh, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kuburannya satu masjid. Wa sawwaru fihi tilka suwar, kemudian mereka membuat gambar-gambar tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa haula'i jama'u bainal fitnataini, fitnatal qubur wa fitnatat tamasil. Mereka ini yaitu orang-orang Nasara mengumpulkan antara dua fitnah, yaitu fitnah kubur. Fitnah kubur di sini adalah di antaranya tabaruk, mencari berkah di kuburan-kuburan orang soleh. Wa fitnatut tamasil, dan fitnah gambar-gambar dan patung-patung yang mereka buat. Hadis ini hadis yang sahih. Ayyuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Akan kita bacakan syarah dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan hadis pertama ini yang digunakan oleh muallif untuk menguatkan atau sebagai dalil terhadap bab ini, bab dikeraskannya larangan kepada orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimana apabila menyembah orang soleh tersebut? Perkataan muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, at-taghlid yaitu tasydid, dikeraskan. Dikeraskan apanya? Larangannya.
enggak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kuburan orang soleh. Apapun ibadahnya. Apakah baca Quran? Apakah sholat sunat? Apakah zikir? Apakah tahlil? Itu dilarang. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abadallah, ini masih perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, man abadallaha inda qabri rajulin salih, orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang saleh. Hadza amrun muharramun mughalladun fihi. Ini perkara yang diharamkan dan dikeraskan. Ini perkara yang diharamkan dan dikeraskan. Perkataannya, fa kaifa idza abadahu, maka bagaimana apabila dia menyembahnya? Yakunu ashadda wa a'dhama. Artinya larangannya dikeraskan dan sangat dilarang gitu kan. Yang menyembah Allah di samping kuburan saja dilarang, apalagi yang menyembah kuburan, jatuh dalam kesyirikan. Yang demikian karena kuburan-kuburan itu, yaitu kuburan orang soleh, atau bahkan kuburan yang derajat orang tersebut di bawah orang soleh, mereka orang-orang yang di dalam kubur ini, mereka butuh kepada doa orang yang masih hidup. Bukan malah didatangi untuk dimintai doa misalnya. Manusia yang hidup itu, kaum muslimin yang hidup itu mengunjungi kuburan mereka untuk memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut, bukan mencari manfaat dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka hendaknya kaum muslimin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ziarah kubur, sehingga mereka mendapatkan pahala dalam melaksanakan sunnah ini, yaitu ziarah kubur. Jadi ketika seseorang itu mendatangi kuburan, baik kuburan orang soleh ataupun selain orang soleh dari kaum muslimin, maka orang yang ziarah kubur ini mendapatkan manfaat dari amalan tersebut. Kenapa? Dengan mendoakan orang yang telah meninggal dunia tersebut untuk diampuni dosanya, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikubur tersebut. Dan ini orang yang berdoa ini, orang yang mendoakan orang yang telah meninggal dunia ini, mendapatkan pahala dengan amal soleh ini, yang itu akan menjadi kebaikan dia, pahala dia di hari kiamat. Jadi manfaat yang dia peroleh dari ziarah kubur ini, pahala yang dia dapatkan adalah mendoakan orang yang telah meninggal dunia tersebut, bukan mencari manfaat dengan mencari barokah dari kuburan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Karena ini menyelisih sunnah. Jadi tujuan dari ziarah kubur adalah memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia dengan doa-doa. Siapa yang ziarah kubur untuk memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia, maka dia telah menjalankan sunnah. Di samping memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia, di antara manfaat yang lain adalah al-i'tibar bihalihim, mengambil pelajaran dari kondisi mereka. Siapa? Orang yang telah meninggal dunia tersebut, bahwasanya dirinya akan mengalami seperti yang mereka alami, yaitu meninggal dunia, kemudian akan menghadapi
hisab, menghadapi kemungkinan kenikmatan dalam kubur dan kemungkinan azab dalam kubur. Na'udzubillah. Semuanya tergantung dengan amalan setiap orang. Dengan mengambil pelajaran ini, dia akan ingat akhirat, dia akan semakin semangat untuk beramal soleh, karena ini akan menjadi bekal atau menjadi teman bagi dirinya di alam kubur. Jadi jangan sampai seseorang itu melaksanakan ziarah kubur namun di dalamnya ada penyimpangan-penyimpangan, menyelisih sunnah, bahkan bisa terjatuh dalam kesyirikan. Maka hati-hati, fitnatul kubur, fitnah di kuburan itu besar. Kemudian muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan sebuah hadis dari Ummu Salamah, dan Ummu Salamah ini termasuk seorang yang hijrah ke Habasyah, yaitu di Ethiopia. Kemudian ketika suaminya yaitu Abu Salamah meninggal dunia, Nabi pun menikahinya. Kemudian dia bercerita kepada Nabi SAW apa yang dia lihat di bumi Habasyah. Wa huwa fi maradi mautihi, yang mana Ummu Salamah ini menceritakan itu ketika Rasulullah sakit menjelang kematiannya. Dia menceritakan di dalam gereja itu ada gambar-gambar, patung-patung, dan dohirnya bahwasanya gambar-gambar tersebut adalah gambar mujassamah. Maksudnya gambar 3 dimensi. Wa tamasil mansubah, patung-patung yang ditancapkan. Ini kata Syekh Utsaimin, makna gambar di situ adalah patung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ulaika, yaitu kaum Nasara di Habasyah, apabila ada orang soleh yang meninggal dunia atau seorang hamba soleh yang meninggal dunia, di sini ada au lisyak untuk menunjukkan keraguan dari perawi. Apakah Rasulullah mengatakan rajul soleh atau al-abdu soleh? Ini adalah keraguan. Ini adalah keraguan antara Rasulullah mengatakan rajul soleh atau al-abdu soleh. Kemudian mereka, apabila ada orang soleh atau seorang hamba soleh yang meninggal dunia, maka mereka membangun di atasnya, di atas kuburannya satu masjid. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat gambar-gambar atau patung-patung, annaha suratu dzalika rajul salih, yaitu patung orang soleh tersebut. Dan kadang mereka menggabungkan antara orang soleh yang meninggal dunia tersebut dengan patung yang lainnya dari patung-patung orang yang soleh. Wa rubbama takunu suwaru ala ajza'ah ahjamin mukhtalifah. Kadang patung-patung itu ukurannya berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Fatastami'u minha suwarun katsirah, sehingga terkumpul di gereja tersebut patung-patung, gambar-gambar yang banyak. Kemudian Rasulullah mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah seburuk makhluk di sisi Allah, karena amalan mereka li'anna amalahum hadza wasilatun ilal kufri wasyirk, karena perbuatan mereka ini adalah sarana menuju kekufuran, sarana menuju ke kesyirikan. Dan syirik adalah a'dhamud dzulm, kezaliman yang paling besar dan paling berat. Dan apapun sarana yang membawa kepada kesyirikan, maka pelakunya pantas untuk digelari syirarul khalqi indallah,
seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka menjadi sebab manusia melakukan perbuatan syirik. Bagaimana kesyirikan mereka? Ya menyembah patung-patung orang soleh tersebut. Maka Rasulullah mengatakan mereka mengumpulkan antara dua fitnah, fitnah kubur dan fitnah patung atau gambar. Ini adalah komentar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fitnah kuburan karena mereka membangun masjid di atas kuburan, dan fitnah patung yaitu mereka membuat patung-patung orang soleh yang telah meninggal dunia. Kenapa dua perkara ini dinamakan dengan fitnah? Karena ini adalah sebab yang menghalangi manusia dari agama Allah. Wa kullu ma kana kadzalika fa innahu minal fitnah. Setiap apa yang menghalangi dari agama Allah itu adalah fitnah. Qala ta'ala Alif Lam Mim ahsiban nasu ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka bahwasanya mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman, kemudian mereka tidak diberi ujian? Jadi setiap orang akan menghadapi ujian untuk menunjukkan keimanan mereka. Ada yang diuji dengan patung-patung yang menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Apakah mereka terjatuh dalam kesyirikan atau tidak? Dan fitnah-fitnah di bawah syirik. Fitnah yang lainnya dosa-dosa besar. Dosa-dosa banyak. Ada pencurian, ada pengkhianatan harta orang. Kalau ada orang yang khianat harta orang, berarti dia telah terjatuh dalam fitnah. Karena dia tahu kebenaran, dengan tidak berkhianat dengan harta orang, tapi dia berkhianat, berarti dia telah terfitnah, terjatuh dalam dosa besar tersebut. Dan dosa-dosa yang lainnya, dosa besar tidak ada khianat, tidak hanya berkhianat, tidak hanya mencuri, tapi fitnah-fitnah yang lain banyak. Dosa-dosa besar yang lainnya banyak yang dilakukan oleh manusia. Siapa yang mengerjakan dosa tersebut, berarti dia telah terjatuh dalam fitnah. Qala ta'ala innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin laki-laki dan kaum mukminin perempuan, sadduhum, yaitu menghalangi mereka. Menghalangi mereka dari apa? Dari agama Allah. Kenapa dihalangi? Karena mereka memaksa untuk meninggalkan agama Allah tersebut. Siapa yang tidak mau meninggalkan agama Allah, mereka dibunuh. Ini yang fitnah, menghalangi dari agama Allah. Walahuma anha, kemudian riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah juga, anha, yaitu bukan Ummu Salamah tapi dari Aisyah. Lamma nazala bi Rasulullah, walahuma anha, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah berkata, lamma nuzila bi Rasulullah tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi, ketika Rasulullah mengalami sakit parah, kemudian Rasulullah sadar,
Mungkin dari pingsannya, saking beratnya sakit yang dialami Rasulullah sampai pingsan. Ketika Rasulullah sadar dari pingsannya, yatrahu khamisa ala wajhi, Rasulullah menyingkap kain yang menutupi wajahnya. Fa idza ihtamma biha kasyafaha. Ketika Rasulullah merasa kepanasan, kasyafaha, Rasulullah menyingkap kain penutup wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik, ketika Rasul dalam kondisi sakit parah ini, laknatullahi alal yahudi wa nasara, semoga laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Yuhadhiru ma sana'u, mereka memperingatkan dari apa yang mereka perbuat. Yuhadhiru ma sana'u, nabi memperingatkan dari apa yang mereka perbuat, yaitu Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Walau la dzalika, kalau bukan karena larangan ini, la ubriza qabruhu, sungguh akan ditampakkan kuburan nabi. Ghairu annahu khasyya an yutakhadha masjidan, akan tapi ditakutkan kuburan nabi ini akan dijadikan masjid. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ayyuhallazina rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Utsaimin, lamma nazala bi Rasulillah, ay nazala bihi malakul maut liqabdi ruhihi. Ketika dalam kondisi yang sakit parah, kemudian malaikat maut mendatangi Rasulullah untuk mencabut ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafika khamisah, yatrah khamisah, kisah murabba. Khamisah ini artinya kain gitu kan, yang menutupi wajah Rasulullah. Fa idza ikhtama biha asabahul ghammu bisababiha, merasa pusing atau merasa pengap ketika wajahnya ditutupi wajahnya, maka Rasulullah menyingkapnya. Dan ini dalam kondisi Rasulullah ihtidar. Ihtidar itu mendekati ajal atau sekarat, sakaratul maut. Maka Rasulullah mengatakan, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Wa laknatullahi tarduhu wa ibaduhu. Laknat artinya menjauhkan dan tard mengusir. Maknanya menjauhkan. Laknat artinya, laknatullah artinya semoga Allah menjauhkan dia yang didoakan tersebut, atau mereka yang didoakan tersebut dijauhkan dari rahmat Allah. Itu makna laknat. Jadi makna laknat adalah mendoakan orang yang didoakan tersebut untuk dijauhkan dari rahmat Allah. Misalnya ada orang yang mengatakan laknatullah alal yahud, berarti dia mendoakan orang Yahudi untuk mendapatkan rahmat Allah. Itu makna laknat. Dan laknat di sini, laknatullah alal yahudi wan nasara, ada dua kemungkinan. Ini doa, yaitu Nabi mendoakan Yahudi dan Nasrani dengan laknat Allah. Dan bisa jadi maknanya adalah khabar, yaitu Rasulullah mengkhabarkan kepada umatnya bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu dilaknat oleh Allah. Jadi ada dua makna ini. Makna pertama, di sini Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya itu khabar, bahwasanya Rasulullah mengkhabarkan kepada umatnya bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu adalah kaum yang dilaknat oleh Allah. Alasannya apa? Lafaz yang setelahnya. Dan kemungkinan
Ini doa dari Nabi. Nabi mendoakan orang Yahudi dan Nasrani mendapatkan laknat Allah. Kemudian sabda Rasulullah berikutnya, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka masjid-masjid. Ini jumlah takliliyah, jumlah yang menyebutkan sebab kenapa Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kalau itu khabar. Atau kenapa Rasulullah mendoakan Yahudi dan Nasrani dengan laknat Allah. Kalau itu doa. Sebabnya apa? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Apa makna menjadikan kuburan sebagai masjid? Yaitu ja'aluha masajida yusalluna wa ya'budunallaha fiha. Yaitu kuburan para nabi tersebut dibangun masjid. Kemudian mereka sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan para nabi tersebut. Dan mereka beribadah kepada Allah di masjid tersebut. Karena masjid tersebut dibangun di atas kuburan. Ini artinya melarang umatnya jangan sampai menyerupai Yahudi dan Nasrani, membangun masjid-masjid di kuburan, di atas kuburan. Kuburan orang soleh. Kalau orang Yahudi dan Nasrani membangun di atas kuburan para nabi mereka. Kalau umat Islam ada yang membangun kuburan di kuburan-kuburan orang soleh. Yuhadziru ma sona'u. Rasulullah memperingatkan umatnya dari perbuatan Yahudi dan Nasrani ini, jangan sampai ditiru. Jangan sampai umatnya ada yang menyerupai tasyabbuh dengan Yahudi dan Nasrani, membangun masjid-masjid di atas kuburan para nabi mereka. Kalau umat Islam ya bukan nabinya tapi orang-orang soleh mereka. Kenapa Rasulullah memperingatkan ini? Karena Rasulullah khawatir umatnya akan terjatuh dalam perbuatan semacam itu. Walaupun Rasulullah pasti tidak akan menakutkan itu terjadi di generasi para sahabat. Rasulullah bisa menyadari itu nggak mungkin terjadi, tapi bisa jadi di umat-umat di masa yang jauh dari masanya para sahabat. Jadi Rasulullah pandangannya sangat jauh kepada umatnya di akhir zaman. Jangan sampai umatnya itu terjatuh dalam perbuatan seperti yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani yang membangun masjid-masjid di atas kuburan. Kemudian perkataan Aisyah radhiyallahu anha, walau ladzalika, kalau bukan karena ini, yaitu larangan Rasulullah ini, ubriza qabruhu, ubriza ay ukhrija min baitihi. Ubriza artinya ukhrija min baiti, kuburan Rasulullah itu akan dikeluarkan dari rumahnya. Li'anal buruz bimakna duhur, karena buruz itu maknanya duhur, menampakkan. Maknanya seandainya bukan karena larangan ini dan karena takutnya Nabi umatnya meniru Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, la ukhrija wa dumina fil baqi masalan, maka kuburan Rasulullah bisa dikeluarkan tidak di dalam kamarnya Aisyah. Jadi Aisyah itu dikubur di kamarnya Aisyah. Nabi itu dikubur di kamarnya Aisyah. Sebabnya apa ya Tulab? Siapa yang masih ingat? Kenapa Nabi dikubur di kamarnya Aisyah? Angkat tangan. Tidak ada yang mau angkat tangan. Ini nggak mau angkat tangan karena nggak tahu atau karena malu. Nah ini memang pemalu, anak-anak yang suka pemalu ini. Nggak mau menampakkan diri, menonjol seperti Khairullah. Angkat tangan. Kenapa Rasulullah dikubur di kamarnya Aisyah? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Unggul. Karena para nabi dikubur di tempat meninggalnya. Sahih. Maqud bidho nabiyun illa
fi maudhi'i qabdihi. Oh kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang nabi dikubur kecuali di tempat dia dicabut nyawanya. Maka tidak dipindah, tidak dikeluarkan Rasul itu dari kamarnya Aisyah, tidak dikubur di Baqi. Yang mana Baqi adalah kuburannya penduduk Madinah. Dan Baqi adalah satu-satunya kuburan di Madinah, enggak ada kuburan yang lain. Dan keutamaan orang yang dikubur di Baqi adalah sesungguhnya Rasulullah akan memberi syafaat li ahlil Baqi al-Gharqad, kata Rasulullah. Saya akan memberi syafaat kepada orang-orang yang dikubur di Baqi al-Gharqad, yaitu kuburan Baqi. Itu keutamaan orang yang meninggal dunia di Madinah dan dikubur di Baqi, akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ahadul asbab alladhi aujabat alla yubraza makanu qabrihi. Ini salah satu sebab untuk tidak ditampakkannya kuburan, tempat penguburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min asbabi dzalika, dan di antara sebab yang lain Rasulullah mengkhabarkan bahwasanya maqubiyun nabiyyun idza dufina haitsu qubida. Tidaklah seorang nabi dicabut nyawanya kecuali dia dikubur di mana dia dicabut nyawanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, diriwayatkan oleh Ahmad Tirmidzi, dalam kitab Al-Janaiz, wa dha'afahu, dan Imam Tirmidzi mendhaifkannya. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Al-Janaiz. Dan hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah. Tapi ini diantara sebab bahwasanya Rasulullah dikubur di kamarnya Aisyah. Wala mani ayakuna lil hukmil wahidi sababani fa aksar. Tidak ada penghalang untuk satu hukum itu memiliki dua sebab atau lebih. Kama amna sababal wahid qad yatarattab alaihi hukmani. Sebagaimana pula bahwasanya satu sebab itu kadang memunculkan darinya dua hukum. Contohnya tenggelamnya matahari memunculkan beberapa hukum, yaitu satu, salat maghrib jelas dengan tenggelamnya matahari muncul hukum yaitu masuk salat maghrib. Dan dengan munculnya dengan tenggelamnya matahari pula hukum baru ada, yaitu iftarus shaim, orang-orang yang puasa berbuka dengan tenggelamnya matahari. Kemudian perkataan Aisyah didengarkan, ghara annahu khusya an yutakhadha masjidan, akan tapi ditakutkan kuburan Rasulullah itu akan dijadikan masjid. Siapa yang takut? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, karena di zaman mereka lah yang mengalami Rasulullah meninggal dunia. Maka mereka tentu saja bermusyawarah, para sahabat senior, bagaimana mengurus jenazah Rasulullah ini? Apakah dikubur di dalam kamarnya Aisyah atau bagaimana? Mereka bermusyawarah. Dan di antara sebab tidak dikeluarkannya jenazah Rasulullah dari kamar Aisyah, dalam arti dikubur di luar kamar Aisyah, di antara sebabnya para sahabat takut
manusia akan menjadikan kuburan Rasulullah sebagai masjid. Dan hakikatnya semua perkara ini terjadi. Rasulullah SAW telah menghabarkan bahwasanya tidaklah seorang nabi dicabut nyawanya kecuali dia dikubur di tempat dia dicabut nyawanya tersebut. Demikian pula Rasulullah telah menghabarkan bahwasanya Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Maka para sahabat takut untuk kuburan Nabi dijadikan sebagai masjid. Dan para sahabat sepakat untuk mengubur Nabi di dalam rumahnya, di dalam rumah Aisyah. Setelah mereka para sahabat bermusyawarah bagaimana baiknya, bagaimana benarnya mengubur Rasulullah di mana. Dan mereka sepakat untuk mengubur Rasulullah di kamarnya Aisyah. Wa yajuzu an yakuna ba'dahum asyara. Bisa jadi atau boleh pula sebagian mereka, sebagian para sahabat mengisyaratkan untuk Rasulullah itu dikubur di dalam rumahnya. Walaysa fi dhihnihi illa hadhil khasyah. Dan tidak ada dalam pikiran mereka, yaitu para sahabat yang menyarankan untuk Rasulullah dikubur di kamarnya Aisyah, tidak ada dalam pikiran mereka kecuali rasa takut ini, yaitu takut suatu saat kuburan Rasulullah dijadikan masjid. Wa ba'duhum asyara ayudfana fi baitihi wa indahu ilmun bi annahu qala ma qubida nabiyyun illa dufina haitsu qubid. Dan bisa jadi sebagian sahabat yang menyarankan agar Rasulullah dikubur di dalam rumahnya, mereka juga punya ilmu bahwasanya Rasulullah berkata, tidaklah seorang nabi dicabut nyawanya kecuali dia dikubur di mana dia dicabut nyawanya. Dan mereka juga takut kalau Rasulullah dikeluarkan dari kamarnya Aisyah atau dikubur di Baqi', ditakutkan kuburan Rasulullah akan dijadikan sebagai masjid. Jadi bisa ini dan bisa dua-duanya yang ada dalam pikiran para sahabat. Dari hadis ini dan hadis sebelumnya, kata Syekh Utsaimin, ada tahdzir, ada peringatan untuk menjadikan kuburan para nabi dan selain para nabi masjid-masjid. Wahum afdalus salihin. Dan mereka adalah orang-orang saleh yang paling utama. Para sahabat adalah orang-orang saleh yang paling afdal. Tidak ada orang yang lebih afdal dari kalangan orang-orang saleh melebihi keutamaan para sahabat. Li'anna martabatan nabiyyin hiya martabah ula. Karena derajat para nabi adalah derajat pertama dari derajat-derajat yang 4. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka mereka bersama orang-orang yang Allah karuniakan kenikmatan kepada mereka minan nabiyyin. Ini tingkatan pertama dari para nabi. Jadi derajat tertinggi derajatnya para nabi. Masuk di situ Rasul, dan Rasul lebih utama daripada nabi, tingkatannya lebih tinggi. Wasiddiqin, derajat kedua adalah orang-orang yang siddiq. Orang yang siddiq itu apa? Orang-orang yang menerima kebenaran dan mengimani kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Mereka jujur dalam keimanan mereka, jujur dalam ketaatan mereka, jujur dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siddiqun, membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan gelar As-Siddiq karena dia orang yang pertama
sekali dengar langsung membenarkan. Ketika tersebar di kalangan penduduk Mekah bahwasanya Muhammad melakukan perjalanan dalam waktu semalam ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit, kemudian balik lagi ke Mekah dalam waktu semalam. Maka Abu Bakar kalau dia mengatakan demikian, kalau Muhammad mengatakan demikian, shaddaqtuhu, aku membenarkannya, aku mengimaninya. Maka dia digelari dengan Siddiq. Tingkatan kedua adalah Siddiqun. Tingkatan ketiga adalah syuhada, para syuhada, yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah untuk li'ila'i kalimatillah. Mereka tidak menginginkan kecuali kemuliaan Islam, ketinggian Islam, bukan untuk tujuan dunia dalam mereka berjihad, tidak mencari ghanimah ataupun pangkat, derajat, gelar, tapi li'ila'i kalimatillah. Siapa yang mati dalam peperangan, ini derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun derajatnya masih di bawah as-siddiqun. Semoga saudara-saudara kita dari Palestina yang meninggal dunia dimasukkan Allah termasuk orang-orang yang mati syahid dari kalangan kaum muslimin. Karena di Gaza itu tidak hanya kaum muslimin saja, ada orang Nasoro juga ada di situ. Yang kita doakan adalah kaum musliminnya yang terbunuh karena kekejaman Yahudi dengan membombardir Gaza. Semoga Allah menerima mereka menjadi para syuhada. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Derajat keempat adalah orang-orang saleh, yaitu orang-orang yang melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Inilah orang-orang yang saleh. Allahumma ja'alna minhum. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. I'tirad wa jawabuhu. Ini komat masjid kita atau masjid luar? I'tirad wa jawabuhu. I'tirad artinya sanggahan. Kalau ada yang menyanggah, maka jawabnya atau bantahannya sebagai berikut. Apabila ada yang berkata, kami sekarang terjatuh dalam masalah bila ditinjau berkaitan dengan kuburan Rasulullah. Sesungguhnya kuburan Rasulullah itu di tengah masjid, di dalam masjid. Maka bagaimana jawabannya? Tadi kan Rasulullah melarang untuk kuburan dijadikan masjid kan? Tapi faktanya sekarang kuburan Nabi di dalam masjid. Paham sanggahan orang ini? Maka jawabannya dari beberapa aspek. Pertama, sesungguhnya Masjid Nabawi itu tidak dibangun di atas kuburan. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, masjid itu sudah dibangun dan tidak di atas kuburan Nabi. Ini yang pertama. Kuburan Nabi, Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan Nabi, karena dibangunnya ketika Rasulullah masih hidup. Yang kedua, sesungguhnya Nabi SAW tidak dikubur di dalam masjid. Karena kuburan Nabi itu
dibangun, dikubur di dalam rumahnya, di dalam rumah Nabi, yaitu rumahnya Aisyah. Ini yang kedua. Jadi tidak sesuai dengan hadis Nabi tadi, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Artinya hadis tersebut, seorang nabi mati dikubur, baru dibangun di atas kuburannya itu masjid. Nasnya semacam itu, makna nas. Kemudian alasan berikutnya, anna idkhala buyuti Rasul wa minha baitu Aisyah ma'al masjid laisa bittifaqin minas sahabah. Dimasukkannya rumah Nabi yang di situ ada kuburan Nabi. Dan di antaranya adalah rumahnya Aisyah, dimasukkan ke dalam perluasan Masjid Nabawi, tidak di atas kesepakatan para sahabat. Akan tapi itu terjadi setelah mayoritas para sahabat sudah meninggal dunia atau keluar dari Madinah, dan tidak tersisa dari para sahabat di Madinah kecuali sedikit, yaitu terjadi pada tahun 94 Hijriah. Falaisa mimma ajazahu sahabah. Ketika masjid itu diperluas, direnovasi dan diperluas, kuburan Nabi dimasukkan ke dalam masjid. Sebelumnya kan kuburan Nabi itu di samping masjid, karena itu kamarnya Aisyah. Dan para sahabat tidak menyetujui kuburan Nabi dimasukkan ke dalam masjid. Au ajmu alaihi ma'a anna ba'dahu khalafa dzalik. Atau tidak menjadi kesepakatan para sahabat yang masih hidup di tahun 94 Hijrah itu. Sebagian mereka mengingkari, enggak setuju. Wa mimman khalafa aidan Sa'id bin Al-Musayyib. Di antara yang mengingkari adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Falam yardha bihadzal amal. Dia tidak ridha dengan amalan ini. Sa'id bin Musayyib sahabat atau bukan sahabat itu? Sa'id bin Musayyib itu tabi'in atau sahabat? Wallahu alam. Kita lihat tarjamahnya dulu. Yang keempat, kita takhir ila muhadarah qadimah. Baik, semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Fanaktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.